Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Amma ba'd. Saudara sekalian, bagaimana kabarnya di hari yang ketiga ini? Bagaimana kondisi iman kita? Bagaimana hubungan kita dengan Al-Quran? Ada perbedaan antara hubungan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan dengan hubungan kita di bulan-bulan selain Ramadan atau tidak? Kalau ternyata di bulan Ramadan ini kita memiliki semangat yang lebih, maka insya Allah itu adalah tanda kebaikan. Tapi ketika hubungan kita dengan Al-Quran sama saja dengan waktu-waktu yang lain, maka hendaknya kita mulai bercermin, kita mulai banyak istighfar, dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan taufik darinya. Saudara sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan ini adalah Syahrul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, di sebuah malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, atau kita sebut dengan istilah nuzulul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dua model. Yang pertama adalah Allah turunkan sekaligus. Semuanya diturunkan oleh Allah sekaligus. Model yang kedua adalah Al-Quran diturunkan oleh Allah berangsur-angsur selama 23 tahun. Model yang pertama ini adalah proses penurunan Al-Quran dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Baitul Izzah. Jadi Allah turunkan sekaligus, dan itu terjadi pada sebuah peristiwa, yaitu nuzulul Quran. Kemudian proses yang kedua atau model yang kedua adalah diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun, dan ini adalah diturunkan dari Baitul Izzah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara sekalian, proses penurunan Al-Quran itu sangat istimewa, dan tidaklah seseorang memiliki hubungan yang harmonis dengan Al-Quran kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemuliaan baginya. Oleh karena itu, kalau kita baca sejarah hidup para sahabat, kita baca sejarah hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita baca keadaan para salafus soleh, kita akan dapati bagaimana harmonisnya hubungan mereka dengan Al-Quran. Ada yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu satu malam, ada yang menghatamkan dalam waktu 3 malam, ada yang menghatamkan dalam waktu 7 hari, dan lain sebagainya. Dan ada riwayat yang mengatakan bahwasanya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, beliau menghatamkan Al-Quran selama Ramadan 60 kali. Ini mungkin bagi kita, orang-orang dengan kualitas iman seperti kita berpikir, kok bisa ya? Seakan-akan bagi kita hal yang mustahil. Kenapa para salaf mampu untuk melakukan hal tersebut? Karena mereka sudah terbiasa sebelumnya. Karena posisi Al-Quran bagi mereka sungguh begitu strategis dan istimewa. Dan kami sampaikan, di bulan Ramadan ini kita bukan hanya sekedar membaca. Para salaf dulu, para orang-orang soleh terdahulu bukan hanya membaca, tapi mereka juga tilawah, yaitu membaca. Mereka juga mentadaburi, mereka juga merenungi kandungan-kandungan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, sekali lagi kami sampaikan, dan ini pesan untuk diri kami pribadi dan semua yang melihat tayangan ini, agar kita mempersonalisasi hubungan dengan Al-Quran. Kita anggap bahwasanya Al-Quran ini adalah khusus diturunkan untuk kita, agar kita benar-benar bisa
membawa Al-Quran tersebut, bisa harmonis dengan Al-Quran tersebut, dan bisa menjadikan Al-Quran tersebut sebagai bacaan, sebagai pedoman, sebagai tuntunan dalam menjalani kehidupan ini. Perbanyak kita membaca Al-Quran, beri waktu membaca terjemahnya, dan simak tadabbur atau kajian tafsir dari para ulama, dari para masyayikh yang memungkinkan untuk kita dengarkan pelajaran-pelajarannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita semuanya, dan semoga Syahrul Quran ini betul-betul kita bisa memaksimalkannya, kita bisa harmonis dengan Al-Quran, dan kita keluar menjadi orang-orang yang mendapatkan predikat sebagai Ahlul Quran. Dan mungkin terakhir, saudara sekalian, bagi kita yang berat untuk membaca Al-Quran, bagi kita yang terseok-seok dalam membaca Al-Quran, berat rasanya. Sedangkan kalau urusan dengan HP, sedangkan kalau urusan dengan makanan dan lain sebagainya kita terasa ringan, namun ketika berurusan dengan Al-Quran kita terasa berat. Ketahuilah, sebabnya adalah dosa. Utsman bin Affan mengatakan, wallahi lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Demi Allah, kalau seandainya hati kita ini bersih, maka kita tidak akan lelah, kita tidak akan bosan dengan Al-Quran. Artinya ketika kita bosan, kita berat, kita terseok-seok di dalam membaca Al-Quran, di dalam menghatamkan Al-Quran, ketahuilah ada noda di hati kita. Baik noda yang ditimbulkan karena syubhat, atau noda yang ditimbulkan karena syahwat. Barakallahu lana walakum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.